Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Apakah penyakit leptospirosis? Upaya apa yang dapat mencegah penularan penyakit leptospirosis? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Sofyan Setio Darmawan STMN dan anggota ID Bantul Dr. Rina Jubita SPPD. Banyak berlaku di zaman ini, manusia jauh dari Tuhannya. Tiada terasa, tiada dirasa, ujian terus melanda manusia. Manusia menginginkan surga, tapi ia menuju neraka. Ia tahu setan musuh nyata, tapi ia jadikan kawan hidup. Sudahlah kawan, kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi, hidup di dunia Pasti berakhir. Sudahlah kawan, kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi, hidup di dunia Pasti berakhir. Bila ajal datang tak bisa dihindar, pangkat dan harta takkan dibawa, sahabat karib tak bisa menolong, bahkan yang ada akan ditinggalkan. Bersedialah kita semua, berbekal kita dengan amal soleh, Segera bertobat kepada Tuhan sebelum mentari tak terbit lagi. Bersedialah kita semua, berbekal kita dengan amal soleh, Segera bertobat kepada Tuhan sebelum mentari tak terbit lagi. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang bisa menjadi perantara penyebaran leptospirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan babi. Leptospirosis dapat menyebar melalui air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Seseorang dapat terserang leptospirosis jika terkena urin hewan tersebut atau kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Penyakit ini perlu lebih waspada di musim penghujan, karena akan banyak genangan air di sekitar lingkungan, di mana hal tersebut menjadi tempat sumber penularan leptospirosis. Sebagian kasus gejala leptospirosis tidak muncul, tetapi pada kebanyakan penderita, gejala penyakit muncul 2 hari sampai 4 minggu setelah terinfeksi bakteri Leptospira. Gejala yang muncul diantaranya adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, dan tidak nafsu makan, diare, mata merah, nyeri otot, dan sakit perut. Muncul pula bintik-bintik merah pada kulit yang tidak hilang saat ditekan. Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena virus leptospirosis. Menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruangan, seperti pekerja tambang, petani, dan nelayan. Sering berinteraksi dengan hewan, seperti peternak atau pemilik hewan peliharaan. Memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan saluran pembuangan atau selokan, tinggal di daerah rawan banjir, sering melakukan olahraga atau rekreasi air di alam bebas,
Komplikasi dari penyakit leptospirosis diantaranya adalah cedera ginjal akut, trombositopenia, perdarahan saluran cerna, perdarahan paru, gagal hati, kerusakan otot rangka, penggumpalan darah yang tersebar di seluruh tubuh, gagal jantung, dan keguguran pada ibu hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tentunya podcast ini dipersembahkan khusus untuk Anda sebagai upaya promosi, sosialisasi, dan juga edukasi terkait beragam permasalahan kesehatan, termasuk juga layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini, di episode kali ini kita masih akan membahas terkait dengan salah satu penyakit atau masalah kesehatan yang ini namanya sebetulnya susah ya untuk diucapkan, tapi semoga setelah kita membahasnya kita jadi tidak belibet ngomongnya dan juga kita lebih paham bagaimana terkait pencegahannya ataupun juga penanganannya. Kita akan membahas terkait penyakit leptospirosis, Sobat Sehat. Nah, kira-kira Sobat Sehat apakah sudah tahu tentang leptospirosis? Insya Allah kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Dari yang pertama ada Bapak Sofyan Setio Darmawan, STMN, yang merupakan anggota dari Komisi D DPRD DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi. Pemirsa semua ya. Kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan semoga belum bosan ya Pak ya untuk diundang terus di sini ya. Oh, malah senang ya. Sering-sering aja Siap. undang ya. Baik, dan juga tentunya ada satu narasumber lagi yang tidak kalah luar biasanya. Ada Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam yang juga ini dari ID Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bukan pertama kalinya kita ketemu ya, Dok ya. Baik, dan ini kita masih akan membahas ini, Dok, terkait dengan penyakit ataupun permasalahan kesehatan yang mana ini ditemukan juga di DIY. Dan kasusnya tidak hanya 1-2, tetapi sudah banyak. Bahkan sampai tahun ini juga sudah ada laporannya begitu ya, Dokter ya. Ini kita akan membahas terkait leptospirosis. Ini tadi namanya emang agak belibet begitu ya. Nah, ini terkait penyakit leptospirosis ini biasanya dikenal dengan penyakit bawaan dari tikus gitu, Dok. Nah, ini apakah sebetulnya betul atau bagaimana ini, Dokter? Ya, baik. Jadi kalau untuk leptospirosis itu sebenarnya memang bakteri lepto yang ditularkan itu melalui, atau dia termasuk zoonosis ya, jadi dari hewan ditularkan ke manusia. Biasanya dari hewan pengerap, bisa tikus, bisa juga kucing, bisa juga seperti di beberapa tempat itu juga ternyata bisa menginfeksi B2 gitu ya, terus sama anjing itu juga bisa. Jadi ada beberapa hewan sebenarnya yang bisa menjadi reservoir atau pembawa. Nah, tapi di daerah kita Indonesia terutama itu lebih banyak disebabkan karena tikus. Karena tikus. Jadi dari infeksi yang dari kucing, urinnya tikus itu. Kalau kucing sedikit sih ya, tapi mungkin sedikit sih, belum pernah jadi memang dicek mungkin ya. Jadi memang mayoritasnya disebabkan oleh tadi bakteri yang ada di dalam urin tikus. Dan ini tikusnya juga tikus apa saja, Dok? Tapi tikus tertentu yang memang terinfeksi oleh leptospirosis ini. Jadi tikusnya sakit dulu. Baik. Walaupun mungkin tikusnya tidak nggak ada gejala karena kita nggak memeriksa tikus, tapi biasanya terus dia terinfeksi dulu, kemudian pipisnya itu mengandung kuman leptonya, nah terus terinjak atau terpapar oleh manusia, di mana misalnya manusia itu ada luka mikrolesi yang ada kecil di kaki misalnya atau di tangan, itu bisa kemudian terinfeksi. Biasanya sih banyak yang kita temukan itu pada kasus petani misalnya ya, habis
di daerah yang berair. Mungkin beliau tidak sadar kalau kakinya mungkin ada luka yang kecil. Nah, di daerah yang berair itu bisa jadi ada pupisnya tikus. Nah, itu yang kemudian terinjak, terinfeksi. Oke, baik. Nah, insya Allah kita juga istilahnya sudah jadi lebih mengerti begitu ya Sobat Sehat terkait dengan bagaimana leptospirosis ini sebetulnya penyakit seperti apa dan juga disebabkan oleh apa. Nah, ini kalau dari Pak Sofyan ini Pak, kira-kira kalau di masyarakat sendiri, itu sebetulnya masyarakat sudah aware belum sih Pak dengan yang namanya penyakit leptospirosis ini? Ya, ini memang agak dilema Mbak Yara. Dilemanya begini, penyakit ini kan ada menyebabkan kematian juga. Betul. Ya kan? Jadi di DIY ini data-data yang sempat kita baca kan ratusan, lebih dari 100 ya. Terakhir 180 di tahun 2022 gitu ya. Dan hari ini juga tahun ini juga sudah terus ditambah ya, ada tambahan. Ada meninggal dunia ya, beberapa puluh ya, ada berapa 20 30 saya agak lupa ya. Nah, di satu sisi ketika edukasi kita mau menyampaikan ke masyarakat itu harus tuntas memang. Kalau hanya sepotong-sepotong saya khawatirin nanti menjadi kepanikan terbaru ya. Jadi ini penyakit mematikan baru, kemudian apalagi tadi dari beberapa binatang, hewan yang lain ya, ada kucing segala dan sebagainya. Karena kucing juga hari-hari ini kita melihat lagi banyak jadi hobi masyarakat ini. Betul, banyak yang melihara kucing, banyak ya, yang... Tapi tadi Bu Dokter kan menyampaikan kalau memang sedikit itu. Nah, mungkin nanti juga kita mau dijelaskan Bu Dokter Rina tadi kalau kucing terutama ya, ini saya kira ini kucing penting ini karena mungkin kucing yang terindikasi sakit seperti apa gitu ya, yang nanti kita harus waspada ya. Nah, saya kira Bu Dokter bisa mungkin menambahkan informasinya nanti. Terus yang kedua tadi bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap kejadian ini, pastinya kan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi memang mungkin belum aware, tetapi kita langsung aja kepada finalnya adalah bahwa masyarakat kita ini untuk menghindari atau menjauhkan dari penyakit ini, itu memang yang kita sangat himbau bersama-sama adalah pola hidup bersih dan sehat. Jadi ketika kita di rumah atau di lingkungan kita ada kotor-kotor begitu ya di beberapa sudut misalnya, nah ini kita mesti harus aware untuk segera membersihkan itu ya. Nah, itu ada dan tidak adanya tikus sekalipun itu. Jadi jangan nunggu tikus dulu baru kita akan bersih-bersih kan. Nah, jadi memang harus kita budayakan seperti itu. Nah, saya kira memang masih perlu ditingkatkan ini Mbak Yara, pengetahuan ini, dan pengetahuan ini ya tadi saya matur jangan separuh-separuh ya. Jadi makanya program Dinas Kesehatan ini, DIY ini kita sangat dorong supaya mudah-mudahan dengan program seperti ini, program podcast kesehatan ini semakin lebih banyak masyarakat yang paham ya, tahu tentang berbagai penyakit-penyakit yang bisa menular atau ditularkan dari hewan misalnya dan yang lain-lain ya. Ini sehingga masyarakat lebih aware dan tuntas gitu ya. Oh begini masalahnya, kemudian harus apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan ini membantu mudah-mudahan. Betul, dan juga tidak hanya tadi ya Sobat Sehat terkait dengan namanya yang juga susah dieja, mungkin dari Sobat Sehat di rumah ataupun masyarakat DIY juga masih belum memahami sebetulnya tadi ada hewan-hewan apa saja begitu ya Pak ya. Termasuk juga bagaimana nantinya pola hidup bersih dan sehat ini harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya ketika lingkungannya sudah kotor saja. Nah, terkait dengan lingkungan ini Dokter, apakah bakteri tadi ini juga kemudian hanya ada di lingkungan tertentu atau mungkin bakterinya ini kemudian bisa mati dalam kondisi tertentu begitu? Oke. Jadi bakteri Leptospira ini memang ya umum kita temukan di negara-negara tropis ya. Kalau di negara non tropis mungkin nggak ada. Ini bonus untuk negara tropis, terutama Indonesia. Makanya kalau di dalam penamaan lepto itu kadang ada disematkan nama-nama orang Indonesia. Misalnya jenis kumannya ya, karena memang dia banyak sekali strainnya, banyak sekali spesiesnya. Ada yang Leptospira, ada ujungnya itu Suprapti, ada siapa yang menemukan namanya nama Indonesia. Jadi ini hasanah kekayaan Indonesia lepto ini. Nah, cuman memang dari beberapa penelitian dilakukan di daerah terutama
Yang saya baca yang banyak dilakukan itu memang yang paling tinggi di Jogja itu di daerah Panda ya. Daerah Kulon Panda. Progo ya? Bukan, Bantul. Oh masih, oh iya masih Bantul. Panda itu Bantul. Oh, iya. Tempatnya saya bekerja itu daerah situ lebih tinggi di daerah RSUI itu ya, dekat-dekatnya itu. Itu penelitian yang pernah dilakukan di situ ternyata yang mempengaruhi itu tidak cuma masalah edukasi, tetapi jarak antara rumah dengan selokan. Oke. Baik Sobat Sehat, dari paparan dari Pak Sofyan dan juga Dokter Ina, kita jadi mengetahui bahwa sebetulnya leptospirosis ini adalah penyakit yang tidak hanya ditularkan oleh tikus saja, tetapi juga ada hewan-hewan lain yang juga bisa menjadi perantara atau juga reservoir. Nah, terkait dengan itu juga, ini masih berkaitan erat juga dengan lingkungan. Nah, ini mungkin kita langsung tanyakan saja begitu ya kepada Dokter Ina. Dokter, sebetulnya kalau kaitannya dengan lingkungan, nah ini bakteri ini apakah di lingkungan tertentu akan berkembang biak lebih cepat atau justru ketika berada dalam kondisi tertentu bakterinya bisa mati atau bisa hilang begitu dokter? Jadi kuman bakteri dari leptospirosis ini dia memang mudah hidup dan berkembang itu di negara tropis ya, di daerah yang suhunya kayak negara kita itu ya. Spesial. Jadi itu memang bahkan di beberapa penemuan karena dia strainnya banyak ya, strainnya, tipenya, jadi sehingga karena memang derajat keperburukan atau derajat penyakitnya juga sangat terkait dengan tipenya, strain dari penyakitnya ini. Bahkan di beberapa daerah itu kalau dilihat strainnya itu ada ikutan dari nama-nama penemunya. Penemunya itu nama-nama orang Indonesia siapa gitu ya. Jadi berdasarkan dari khasanahnya orang Indonesia gitu. Nah, lingkungan yang paling sering ditemukan ya memang tikusnya itu dia mengidap kuman ini, tikus itu. Jadi dia punya kuman ini dan kemudian dia sakit tapi dia kadang nggak bergejala, jadi nggak kelihatan kayak hewan sakit gitu ya. Sama kayak manusia juga kadang kalau pas sakit lepto ini juga nggak bergejala khas gitu karena dia memang masa inkubasinya itu panjang ya. Jadi dia sampai 9 sampai 26 hari bisa, jadi sebulan gitu ya. Bisa jadi dia terinjak kotoran atau pipisnya tikus itu bisa sebulan yang lalu, jadi kadang udah nggak inget gitu ya, tapi ternyata demam muncul itu ketika daya tahan tubuhnya turun atau kemudian daya tahan tubuhnya yang kemudian bermasalah gitu ya, kemudian dia muncul seperti itu. Dan gejalanya juga nggak mesti sama, keparahannya juga nggak mesti sama, memang terkait dengan strainnya. Biasanya kita meniteni menandai itu dari pasien-pasien yang kena di daerah tersebut. Mbak Zara. Jadi antara pasien satu dengan pasien yang lain ini bisa berbeda, terutama jika berbeda daerahnya. Bisa jadi kalau misalnya daerahnya satu desa, misalnya satu pendukuhan kena beberapa orang, bisa jadi kita akan melihat gejalanya mirip. Makanya di beberapa tempat itu, misalnya kalau ada yang kena yang parah, yang sampai meninggal, biasanya meninggalnya itu juga beberapa. Gitu. Kalau tidak teratasi dengan baik ya, kadang masyarakat kita, nggak apa-apa, ini demam biasa, pegel-pegel, kan kadang pegel-pegel ya dia, pegel-pegel biasa, nanti juga sembuh, paling masuk angin gitu. Tahu-tahu kok badannya udah kuning, udah fase imun, akhirnya nggak akan sulit tertolong ketika karena dia jahatnya dia bisa menimbulkan peradangan di pembuluh darah. Sebenarnya bukan racunnya yang menyebabkan itu, bukan bisanya, bukan kumannya gitu, tapi bisa jadi respon dari imun kita yang kemudian menyebabkan terjadinya vaskulitis itu. Baik. Terkait gejala-gejala yang umum tadi begitu ya. Nah ini Pak Sofyan, kalau dari masyarakat sendiri tidak diedukasi secara menyeluruh begitu ya, dengan menemukan gejala-gejala yang umum terjadi, nah ini pasti masyarakat juga istilahnya akan menyepelekan gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi saya kira ini memang makanya harus ini intensitas edukasi kita ini bagaimana menyampaikan tadi itu harus komplit tadi itu ya, karena
Ya masyarakat kita kan tadi sudah sampaikan Bu Dokter tadi ya. Kalau gejalanya itu ringan-ringan saja seperti tadi, ya mungkin ya masyarakat bisa abai gitu ya. Betul. Nah, mungkin nanti juga perlu perlu disampaikan kepada masyarakat intinya tentang lingkungan tadi ya, bagaimana lingkungan. Jadi kalau sakitnya itu dalam lingkungan yang memang tapi karena 1 bulan ya tadi ya ini kan 1 bulan yang lalu ada di mana seperti apa ini memang agak repot. Tapi inilah saya kira yang kita pesankan kepada masyarakat ya tadi memang kalau melihat ada tikus itu kan terutama sebenarnya memang khusus khas tempatnya kan memang kalau di sawah itu masih banyak ya sawah-sawah, terus kemudian di rumah-rumah ya biasanya memang di tempat-tempat yang agak nyelempit gitu ya. Nyelempit ya, kemudian jadi, agak mungkin kalau memang perlu nggak nih Dok ini dibuatkan gerakan mengusir tikus ada program khususnya program Pak ya. menangkap tikus atau mengusir tikus ya. Tapi lebih dari tadi sekali lagi ada ini tadi pola hidup bersih dan sehat tadi kan. Pola hidup bersih dan sehat, nah saya kira itu yang ini. Jadi masyarakat ya memang harus edukasi. Betul. Ada yang namanya penyakit dari leptospirosis tadi. Itu harus dipahamkan masyarakat. Oke. Nah, terkait dengan gejala, karena tadi gejalanya yang disebutkan baru yang umum ini, dokter, terkait dengan demam, kemudian pegal-pegal, kemudian ada gejala apa lagi nih Dok yang kemudian perlu diwaspadai nih kalau sudah ada gejala tertentu begitu? Jadi kalau masa inkubasinya yang sampai lama itu biasanya dia justru kadang misalnya sebulan yang lalu dia gejalanya malah nggak terlalu menonjol ya. Ya bisa jadi dia nggak ngerti kalau dia sakit itu. Biasanya pas udah dicek, misalnya keluhan yang lain pas dicek kok mengarah ke situ, terus dicek imunnya, nah ternyata positif misalnya seperti itu. Itu ceknya tuh tesnya pakai cekan udara ya? Cek darah. Jadi dia tuh ada 2 fase, Mbak Zahra sama Pak Sofian. Jadi ada fase dia pertama itu dia fase awal, fase gejala kayak biasa flu, bahasanya kita tuh flu-like symptom. Jadi kayak orang flu, demam ringan, mungkin kayak nyeri kepala kayak gitu ya. Mungkin kayak gergesi biasa gitu ya Dok ya? Pegel-pegel, kadang itu yang kadang sering dicuekin, apalagi kalau petani-petani yang strong ya. Yang kayak gitu nggak terlalu ngefek, jadi mungkin mereka masih tetap ke sawah seperti itu. Nah, kalau udah masuk fase imun, nah itu yang berat. Fase imun ini dia biasanya setelah muncul habis gejala itu, tapi mungkin imunnya itu berlebih meresponnya. Nah, itu yang kemudian mulai muncul misalnya kuning ya, matanya kuning. Terus ada pendarahan di mata, jadi di matanya tuh kayak merah, tapi bukan karena kurang tidur atau begadang, tapi matanya tuh jadi merah gitu. Nah, terus ada gastrocnemius pain atau nyeri di betis. Jadi kalau dipencet, dipegang sedikit aja betisnya udah menjerit kesakitan seperti itu. Itu yang khas ya Dok ya, kalau yang nyeri pada betis itu? Yang khas itu nyeri pada betis sama merahan di mata. Merahannya khas, jadi merahnya itu pembuluh darahnya yang melebar gitu. Jadi merahnya pembuluh darahnya jadi yang kelihatan kayak ada ini ya, ya pembuluh darahnya yang merahnya kelihatan di situ gitu. Itu artinya ada vaskulitisnya. Ada radang pembuluh darah di matanya seperti itu. Sehingga terjadi kemerahan seperti itu. Nah, itu yang khasnya. Sama kuning dan kalau kemudian terjadi warna kulitnya, jadi kayak orang kena hepatitis itu penyakit hati gitu ya. Jadi kuning, matanya juga kuning, terus kemudian pipisnya seperti teh. Dan yang berat itu kalau kita sebut sebagai whale disease, itu fase beratnya itu dia kalau sampai menimbulkan gagal ginjal akut seperti itu. Baik, jadi justru ini penyakitnya nih akan nanti menyebabkan komplikasi ya Dok ya? Betul, jadi kalau dia gagal ginjal akut, nanti misalnya pipisnya nggak keluar, dia akan ngeluh mual-mual, karena kan sampahnya nggak bisa keluar ya. Mual-mual, terus muntah, terus kalau tidak teratasi itu yang kemudian bisa menimbulkan pada kondisi yang kematian tadi. Vaskulitis, dan nggak cuma di
peradangan pembuluh darah nggak cuma di saluran ginjal, mata, saluran kemih, tapi juga di jantung dan paru-paru. Kadang beberapa pasien yang berat itu dia bisa muntah darah sama pipisnya berdarah seperti itu. Baik, jadi ini sebetulnya kalau kita perhatikan lagi ya Pak Sofyan ya, sebetulnya gejalanya ini termasuk yang bisa dikenali begitu. Iya. Sebenarnya bisa dikenali, terutama tapi kan ketika tadi sudah Ada masa inkubasinya yang terlalu lama. Sudah parah ya. Sudah terlambat. Stadium berapa? Tapi intinya tetap masih bisa bisa diantisipasi ya ketika sudah pada titik tertentu tadi, itu harus segera ke rumah sakit ya. Saya kira kita juga menghimbau pada masyarakat untuk jika memang sudah pada kondisi yang tadi, yang bahasa awamnya itu memarah tadi ya, memarah, bukan marah-marah ya, tapi memparah ya, semakin parah tadi itu harus segera. Intinya saya kira yang kita dorong jadi jangan dipertahankan, tapi harus segera ke fasilitas kesehatan ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit ketika memang yang bisa mengantisipasi secara ikhtiar manusianya kan itu ya. Yang tentunya tenaga kesehatan yang sudah ahli begitu ya dokter ya. Dan juga terkait dengan gejala tadi, ini sebetulnya masyarakat yang bisa kena ini yang di usia berapa, atau ada mungkin di masyarakat yang ada di lingkungan tertentu tempat tinggalnya begitu? Kebanyakan yang kontak dengan tikus ya, dengan hewan yang sakit ini, dan paling banyak memang tikus. Jadi banyaknya ya dewasa awal dan dewasa akhir gitu, kayak mau lansia, terutama petani. Jadi malah memang disebut juga dengan farmer disease, jadi kayak penyakitnya petani seperti itu. Tapi juga ada misalnya penyakit pada misalnya TNI, kadang ada juga yang kena ini karena habis bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gorong-gorong misalnya ya, bersih gorong-gorong, kadang kan di tempatnya kotor, mungkin ada pipisnya tikus juga, nah itu bisa. Jadi kadang kita menanyakan ke pasien itu sebelumnya ada riwayat baru gotong royong atau baru ke sawah dengan ada luka atau gimana, jadi memang ada faktor resikonya. Dan biasanya pada kasus-kasus kayak gini kalau masih pada fase awal itu dia belum terbentuk imun ya, kita masih terapi sebagai kasus yang biasa aja gitu, jadi seperti layaknya demam yang lain gitu. Makanya memang kalau demam 2 hari dengan gejala khas terus tambah nyeri kepala yang nggak teratasi gitu, sebaiknya memang segera mencari bantuan kesehatan gitu. Jadi karena kalau di awal itu dia biasanya sudah terlihat tapi belum terdeteksi. Jadi banyak misalnya di puskesmas ya, dia berobat ke puskesmas terus dicek di puskesmas masih negatif, serologisnya, imunoglobulinnya belum terbentuk. Nah ketika dirujuk ke rumah sakit baru 2 hari atau 3 hari dirawat, kita cek ulang udah positif. Gitu. Jadi masa dari negatif ke positifnya itu juga cepat ya, 1-3 hari. Oke. Dan itu kalau di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang pertama begitu, yang pertama didatangi oleh masyarakat, itu juga berarti untuk pengobatannya sendiri atau penanganannya juga masih yang sederhana begitu ya dokter ya? Bisa. Jadi kalau lepto yang masih istilahnya derajat keparahannya tidak terlalu berat, masih bisa pipis, hanya demam dan nyeri-nyeri pegel aja gitu, itu bisa pakai antibiotik biasa aja udah bisa. Nah tapi kalau memang sudah fasenya yang berat, sudah terjadi pengurangan dari urinnya, makanya yang perlu kita tanya kan pipisnya banyak enggak gitu kan. Oh pipisnya berkurang, kemarin saya pipis banyak, sekarang kok udah berkurang. Nah itu yang harus diwaspadai, itu berarti sudah ada something di ginjalnya gitu. Baik, berarti ketika masyarakat begitu sudah mengenali bahwa oh sepertinya di beberapa hari terakhir buang air kecil saya kok tidak beres, begitu berarti sudah harus ada mengetahui begitu ya, saya harus sudah paham bahwasanya sebetulnya ada penyakit yang tidak bisa kemudian disepelekan begitu. Baik, nah dokter dan juga Pak Sofyan, nanti kita akan lanjutkan, namun kita akan melihat sebuah informasi dulu terkait dengan leptospirosis yang tentunya ini juga
sayang untuk dilewatkan, apalagi ini terkait dengan bagaimana kemudian kasus ini sebetulnya bisa dicegah ataupun juga bisa ditangani. Nah, silakan Sobat Sehat bisa menyaksikan terlebih dahulu informasi berikut, ataupun juga Sobat Sehat bisa mencatatnya ya jika ada poin-poin penting yang kemudian dirasa ini perlu diperhatikan. Penyakit leptospirosis di DIY pada 2022 mencapai puluhan kasus. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, kasus leptospirosis selama 2022 ini sudah mencapai 81 kasus. Puluhan kasus tersebut tersebar di 5 kabupaten atau kota se-DIY. Kasus tertinggi dilaporkan di Kabupaten Bantul mencapai 34 kasus. Kabupaten Gunung Kidul dilaporkan mencapai 19 kasus, dan di Kabupaten Sleman dilaporkan 18 kasus. Sedangkan di Kota Yogyakarta dilaporkan 6 kasus dan 4 kasus di Kabupaten Kulon Progo. Dari puluhan kasus yang sudah tercatat tersebut, juga dilaporkan beberapa di antaranya yang meninggal dunia. Kematian leptospirosis di DIY pada 2022 tercatat masih di bawah 10 kasus. Jika dibandingkan dengan 2020, kasus leptospirosis tahun ini mengalami penurunan. Pasalnya, pada tahun 2020, kasus leptospirosis di DIY mencapai 169 kasus dengan kematian hampir 20 kasus. Sedangkan, di 2021, distribusi kasus leptospirosis di DIY mencapai 79 kasus dengan kematian di bawah 10 kasus. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran infeksi leptospirosis. Antara lain adalah dengan mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu boot, dan pelindung mata saat Anda bekerja di area yang beresiko menularkan bakteri leptospira. Menutup luka dengan plester tahan air, terutama sebelum kontak dengan air di alam bebas. Menghindari kontak langsung dengan air yang terkontaminasi seperti berenang atau berendam. Mengonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya. Mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah melakukan kontak dengan hewan. Menjaga kebersihan lingkungan, melakukan vaksinasi hewan peliharaan ataupun ternak. Nah, bagaimana Sobat Sehat? Sudah ada poin-poin yang bisa dicatat dan juga diperhatikan? Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan leptospirosis ini. Kalau tadi sudah terkait dengan bagaimana ini gejala-gejala awal yang timbul dan juga yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan juga Sobat Sehat di rumah. Nah, kita akan menanyakan juga ini Dok, yang biasanya sering kemudian menjadi tanda tanya yang besar adalah apakah leptospirosis ini menular dari manusia ke manusia begitu? Jadi zoonosis yang leptospira ini tidak menular dari manusia ke manusia. Jadi walaupun pipisnya manusia ini masih mengandung lepto, tapi dia tidak. Biasanya kita kan nggak mungkin nginjak pipisnya ya. Jadi tidak menular dari manusia ke manusia. Bahkan droplets pun juga tidak ada ya Dok ya? Cuman memang dia karena fase yang beratnya dia bisa bertahan ya di dalam tubuh manusia itu bisa sampai 1 bulan. Jadi bakteri ini bisa bertahan di tubuh itu sampai lumayan ya 30 hari itu. Nah, kalau misalnya selama dia masih ada di darah itu dia akan menular ke manusia yang lain. Baik. Jadi ketika memang pasiennya tambah banyak itu bukan karena penularan dari manusia ke manusia, tetapi karena mungkin berada di lingkungan yang sama ya, begitu. Kemungkinan besar tikusnya populasinya banyak. Jadi memang yang kita lihat itu kan memang di daerah-daerah yang persawahannya banyak ya kan. Terus yang tinggi itu kan di Bantul, Sleman seperti itu yang memang sawahnya masih banyak gitu. Terus dan di beberapa penelitian itu juga disebutkan bahwa ternyata jarak antara selokan dengan rumahnya itu juga mempengaruhi terjadinya leptospirosis. Semakin dekat jaraknya berarti semakin ada potensi untuk terkena leptospirosis. Karena mungkin di selokan itu menjadi tempat hidupnya. Dan tikus pun juga bisa main gitu ya Dok ya ke rumah warga. Main. Apalagi kalau misalnya ada sampah atau ada ya potensi yang membuat tikusnya tertarik ya makanan-makanan sisa dan sebagainya yang kemudian tidak terlindungi, ya, itu juga bisa kemudian terjadi
tempat penularan dari tikus ini. Baik. Nah, kalau berkaitan dengan kebersihan lingkungan ataupun juga tadi bagaimana rumah warga ini kemudian dekat dengan selokan, berarti tentunya penyakit leptospirosis ini Pak Sofyan tidak hanya menjadi PR bagi dinas kesehatan juga ini. Betul, Mbak. Jadi saya kira ini nanti dinas-dinas terkait ya, mungkin dinas PU ya, dinas lingkungan hidup gitu ya, saya kira juga harus berperan di dalam tadi menyediakan fasilitas umum yang tentu bersih gitu ya. Di beberapa daerah kan juga sudah di sana ya menggalakkan kali bersih ya. Di tempat kita juga iya sih, menggalakkan kali bersih ya, selokan bersih gitu ya. Dan tentunya di tengah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat saya kira juga sudah sangat intens ini ya, menggerakkan tadi kerja bakti ya. Sehingga bersih-bersih selokan dan ya bersih-bersih lingkungan ini saya kira menjadi budaya yang sangat baik ya. Tapi tadi catatannya dari Bu Dokter kan kalau pas bersih-bersih ya pakai alat pelindung gitu. Pakai mungkin kaos tangan kaos tangan karet apa kali ya mungkin. Sepatu boot yang tinggi juga ya Pak ya. Mungkin sepatu. Artinya memang terlindungi gitu ya, lebih hati-hati saja saya kira ya, lebih hati-hati saja karena memang kasusnya masih terjadi beberapa di sekitaran kita ini di DIY ini kan, sampai di angka-angka lebih dari 100 ya di setiap kabupaten kota kan, jadi ya sekitar 20-an kan kira-kira kalau kita ada 5 kabupaten kota, jadi kalau kasusnya sekitar 180-an ya mungkin di atas 20 ya, di atas 20 kasus per daerah ya, sehingga ini memang masih kewaspadaan karena kita nggak tahu kehidupan tikus ini saling menular. Kalau antar tikus mungkin saling menular ya kali ya, saya nggak tahu juga. Jadi belum dicek. belum dicek. Nah ini mungkin nanti perlu nih PR-nya teman-teman di kesehatan mungkin ya. Jadi sejauh mana itu terjadi populasi tikus yang terinfeksi mungkin bahasanya ya. Kuman ini tadi itu memang sejauh mana, dan upaya-upaya pemberantasannya tadi kan. Nah, ini juga perlu diupayakan, dan petani sangat senang sebenarnya kalau memang bisa membasmi tikus ini ya, karena memang terutama di daerah-daerah pertanian sebenarnya mereka kan punya PR besar itu tentang itu ya. Memang utamanya sih bagaimana agar tidak makan agar tanaman, tidak menjadi hama tanaman petani. Tapi ternyata kan ada juga sisi positifnya ketika juga nanti mengurangi tadi angka penyebab terjadinya penularan atau infeksi dari bakteri tadi ya, bakteri leptospirosis tadi. Dan kemudian ini dokter, tentunya ini yang menjadi kemudian masyarakat sedikit khawatir terkait dengan leptospirosis ini. Biasanya kalau ada yang terkena satu, lalu juga ada tetangganya yang juga ikut terkena. Itu sebetulnya kalau dari ID sendiri mungkin atau dinas kesehatan begitu, ada pemetaan nggak sih dok? Biasanya kalau untuk daerah-daerah ya, daerah desa seperti itu, biasanya kita kalau surveillance-nya kalau di situ sudah ada yang misalnya kena, daerah di situ berarti sudah ada populasi tikus yang terinfeksi. Sebenarnya kalau pada daerah-daerah yang angka kejadiannya tinggi, sebenarnya bisa dilakukan profilaksis. Profilaksis untuk menekan agar tidak terjadi infeksi. Nah, karena di situ misalnya insidensinya tinggi misalnya. Cuman memang nggak bisa diprediksi setiap tahun pasti tinggi gitu. Kadang kayak kemarin ini, tahun lalu itu ada, tapi di daerah tersebut ya misalnya, tapi nggak ada kasus kematian. Berarti dia ringan-ringan aja. Dan yang periksa nggak banyak gitu ya, mungkin sembuh dengan sendirinya terus ya udah gitu kan. Nah tapi kalau pada kasus yang tahun ini itu memang udah ada beberapa yang sampai menurut laporan yang kami terima, yang ada pasien yang kemudian kena. Tetangga saya juga sakitnya sama, tapi belum sempat berobat udah nggak ada gitu. Nah itu kan nggak terrecord ya. Nah sehingga kayak gitu pada populasi itu perlu dilakukan surveillance, screening ya, terutama pada orang-orang dengan faktor resiko tinggi, petani, terus kemudian yang bersih-bersih, atau kemudian memang ada riwayat kontak kayak pekerja kolam juga ya, kolam kan di daerah-daerah itu banyak tambak misalnya atau kolam yang air ya, pokoknya dia lingkungan berair ya, seperti itu.
Dan kemudian ketika masyarakat, ada mungkin masyarakat yang waduh di daerah saya itu ternyata sudah banyak yang kena. Sebetulnya apakah ada obat ataupun juga ada vaksin dok yang kemudian bisa menghindarkan kita dari bakteri tadi? Kalau vaksin belum ya, mungkin itu tugas peneliti-peneliti yang kemudian menciptakan vaksin. Saat ini belum ada vaksin untuk lepto, tapi memang pernah didiskusikan untuk profilaksis. Profilaksis itu kita memberikan semacam obat yang untuk mencegah terjadinya bakteri infeksi dari bakteri lepto ini. Sama kayak kita memberikan terapi profilaksis pada daerah endemis malaria misalnya seperti itu. Jadi agar bakterinya itu kalaupun ada gitu ya dia segera hilang dan kemudian tikusnya juga hilang gitu. Jadi ada proses menghilangkan membasmi tikus dan sebagainya gitu. Tapi memang belum dilakukan profilaksis itu karena memang tidak sama angka kejadian tahun ini dengan tahun belakangan ya di daerah tersebut. Jadi mungkin si Mbak tikus ini pindah-pindah gitu. Oke, dan juga apakah itu terpengaruh dari cuaca juga ini dokter? Bisa sekali. Kan memang awal musim penghujan terutama ya yang menjadi tempat atau saat yang paling sering tingginya angka leptospirosis ini. Baik. Nah, itu berarti dari istilahnya dari pemerintah sendiri perlu melakukan edukasi yang tepat ini Pak Sofyan. Kira-kira kalau edukasi yang tepat terutama pada daerah-daerah yang mungkin ini di pedesaan, kemudian masyarakatnya juga kemudian tidak sesering ketika masyarakat perkotaan mengakses informasi media sosial dan lain sebagainya. Berarti ini edukasi yang harus dilakukan seperti apa ini Pak Sofyan? Ya, memang nanti melalui perkumpulan warga itu Mbak. Jadi kita mungkin harus sampaikan juga kepada Pak Duko, Pak RT, Pak RW gitu ya. Nanti menyampaikan kepada warga masyarakat khususnya ketika tadi misalnya sedang beraktivitas di tempat-tempat yang dalam tanda petik itu kotor ya, sedang bersih-bersih gitu ya. Itu mungkin pakai alat pelindung tadi ya. Bisa harus pakai kaos tangan tadi, terus pakai alas kaki gitu ya. Atau juga nanti yang harus perhatikan kalau masyarakat itu warga tadi ada yang luka-luka, nah ini juga harus lebih hati-hati karena tadi kalau leptospirosis kan masuknya dari luka ya, di dokter ya tadi ya. Kecil, luka ya. Nggak tampak ya luka-luka kecil di kulit. Jadi kayak lecet gitu juga bisa dokter ya. Lecet itu misalnya, nah kalau ada warga yang sedang begitu, itu tentu harus kita lebih berikan kewaspadaan, jadi harus terlindung tadi ya untuk tidak berinteraksi, jadi kerja baktinya mungkin bantu-bantu yang lebih berisiko kecil ya, mungkin nyapu-nyapu atau yang lebih. Tapi kalau yang di kolong-kolong kemudian di di selokan-selokan tadi bersih-bersih begitu nanti diharapkan tadi pakai alat pelindung ya, pakai alat pelindung, alas kaki, kaos tangan yang lebih aman. Saya kira ini harus kita tambahkan informasi ini ke warga masyarakat supaya jadi lebih terjaga. Saya kira ini kan tambahan informasi yang kita sampaikan dan tentunya nanti ya dinas, para pengampu kepentingan juga kita harapkan, kita dorong juga memberikan fasilitasi ini saya kira ya. Kan nggak seberapa ya kalau hanya membagikan itu misalnya sarung tangan atau apa itu, saya kira di masyarakat kan penting saya kira untuk memberikan ya sampling lah di beberapa tempat sebagai contoh. Sama cuci tangan juga. Cuci tangan, betul. Cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Pakai antiseptik atau sabun atau apalah yang kira-kira bisa menghilangkan jejak-jejak itu ya. Karena itu sebetulnya hal yang sederhana untuk dilakukan, tetapi kadang terlupakan ya dokter ya. Terutama kalau memang sudah kesehariannya ini pergi ke sawah. Nah ini kalau sampai rumah ya udah gitu. Kadang di air itu malah raup gitu. Padahal kita tidak tahu di situ ada apa saja begitu. Baik, nah kita di tempat yang menggenang, kalau mengalir saya kira nggak apa-apa ya. Terutama yang harus dihindari kan di tempat-tempat yang genangan tadi. Betul. Baik, nah kita akan beralih ini ke pertanyaan Sobat Sehat, karena kemarin juga kita sempat membuka pertanyaan kepada masyarakat DIY, terutama Sobat Sehat yang sedang menyaksikan, kira-kira apa begitu ya yang ingin diketahui terkait dengan leptospirosis. Nah ini kita ke pertanyaan yang pertama, ini ada dari Bapak Anwar, ini bertanya terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat perkotaan ini juga harus menghindari tempat-tempat tertentu yang bisa menyebabkan ataupun bisa berpotensi adanya bakteri leptospirosis. Itu kira-kira tempat-tempatnya seperti apa ini dokter? Ya,
Yang penting tempat-tempat yang kotor ya, yang mudah kita temukan tikus. Karena dia memang adanya di pipis, sama ada juga yang mengatakan dari darahnya. Jadi ya mungkin kalau memang ada tikus yang dibunuh gitu ya, sebaiknya jangan dibuang di jalan karena kan ada sisa darahnya gitu ya. Kalau memang pas hujan udah ngalir kemana-mana itu juga repot. Oke. Walaupun dia bisa kering ya, walaupun bisa kering. Tapi kalau langsung hujan kan jadi kotor ya. Jadi memang kalau daerah-daerah yang memang tikusnya udah mati ya dibuang, dikubur kayak atau apa. Kalau memang nggak ada tempat kubur mungkin dibuang secara khusus ya, gimana biar tidak kemudian menimbulkan penularan ke masyarakat seperti itu. Terus daerah-daerah yang selokan itu bersih. Nah itu ya itu tadi. Jadi harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Ya. Jangan sampai terpapar kumannya. Oke, baik. Jadi memang tidak hanya kemudian yang masyarakat yang di daerah pedesaan saja, tetapi yang perkotaan pun juga tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan lingkungan-lingkungannya begitu. Nah, berarti kalau misalnya terjadi bencana seperti banjir ini dokter, kan ini kan airnya kan dari mana-mana ya dokter ya. Nah, ini berarti potensi untuk adanya leptospirosis juga tinggi. Biasanya kalau habis banjir itu kan diare, leptospirosis itu panen itu. Karena banyak. Baik, nah ini kalau dari pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudari Istiqomah. Ini bertanya terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah itu membuat istilahnya suatu regulasi ketika nantinya leptospirosis ini mendadak kasusnya menjadi tinggi begitu Bapak, ataupun mungkin juga nanti ada program-program tertentu tadi yang memang dikhususkan untuk memberantas leptospirosis begitu. Oke, kalau secara khusus memang selama ini belum ada ya saya kira, Mbak Zahra. Tapi memang yang berkaitan erat dengan itu kan tadi gerakan PHBS itu ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira yang perlu kita galakkan dan sangat terkait erat itu dengan pencegahan penyakit leptospirosis ini, karena penyakit ini kan sebenarnya tadi kalau kita tarik secara mendasar ya, itu kan babnya memang kebersihan sebenarnya. Jadi ketika kebersihan tadi terjaga dengan baik ya, ada tikus terinfeksi leptospirosis tadi misalnya kan, terus ya kencing sembarangan di satu titik misalnya kan. Nah, kalau kemudian di tempat itu terjaga kebersihannya ya, setelah itu kemudian disemprot pakai sabun, dibersihkan tuh ya, ada petugas khususnya yang bertugas juga memang sudah dengan alat pelindung diri APD kayak COVID aja ya. Nah, itu kan selesai masalah. Jadi ini kembalinya itu kalau ditarik ujung pangkalnya itu memang ya pangkal-pangkalnya atau ujung-ujungnya ini. Pangkal-pangkalnya atau ujung-ujungnya itu kebersihan sebenarnya. Jadi kalau kebersihan dan kita itu care terhadap diri kita sendiri, menjaga diri ya, menjaga kebersihan diri. Jadi kalau ada luka-luka itu juga kita harus care, perhatian, segera diobati ya supaya tidak ada luka-luka. Kadang-kadang kan luka ini disepelekan ya, luka nanti udah biarin itu. Tapi ketika luka itu mungkin di kaki, di tangan yang sangat mungkin dia kemudian berinteraksi dengan tempat-tempat yang tadi kurang bersih tadi, nah itu kan berpotensi. Nah, sehingga kembali lagi bahwa ya mari monggo sama-sama bareng-bareng kita tadi menjaga diri, menjaga kesehatan. Khususnya kalau dalam konteks leptospirosis ini ya, itu kata kuncinya kebersihan. Jadi kita boleh waspada harus itu ya, tapi tetap tenang dan pastinya tetap bersih. Tidak kemudian malah kesimpulan kita harus banyak makan obat apa ini, banyak minum suplemen apa ini. Kita minum suplemen, minum vitamin, tapi kalau kita lingkungannya kotor ya, sehingga di situ banyak genangan, banyak kotor-kotor tadi ya, sehingga dari tikus bisa urinnya sembarangan dari situ. Nah ini kan berpotensi. Dan atau kita juga kurang perhatian, nggak suka pakai alas kaki, apalagi sedang dalam keadaan luka tadi atau luka-luka kecil tadi bisa masuk kan tadi. Nah ini, jadi sekali lagi saya mengimbau pada diri saya sendiri dan juga pada seluruh warga masyarakat, mari kita sungguh-sungguh di dalam menerapkan tadi pola
hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Dan tentunya pemerintah sendiri pun juga mendukung penuh begitu ya terkait program-program yang mana ini terkait dengan kesehatan, kebersihan juga ini selalu disupport, selalu didukung begitu ya Bapak ya. Oke. Kampanyekan terus. Nah, kalau berkaitan dengan penyakit lain ini dokter, ketika pasien ataupun juga ada masyarakat yang mungkin memiliki penyakit sebelumnya, memiliki penyakit diabetes, kemudian ada luka, kemudian ditambah lagi terkena bakteri. Nah, itu apakah kemudian nanti dampaknya akan semakin membahayakan atau bagaimana ini, Dok? Oke, yang jelas ya. Pastilah kalau ada orang-orang dengan sudah punya komorbid ya, apalagi lansia, daya tahan tubuhnya sudah berbeda dengan orang muda, itu pasti lebih berat ya. Lebih berat dan lebih sulit untuk penanganannya. Karena yang sering terjadi perberatan itu justru pada usia lansia dan memiliki komorbid di awal gitu. Karena apalagi kalau dia punya gula tinggi, gula darah tinggi seperti itu ya, tentu penanganannya juga akan lebih kompleks ya, lebih kompleks. Gula darah itu tidak dipicu oleh infeksi aja bisa gulanya tinggi, apalagi ada infeksi lagi kan semakin memperparah dan mempersulit penanganan, sehingga kebanyakan angka mortalitas atau angka kematian itu juga bisa timbul pada orang-orang dengan usia tua dan memiliki penyakit komorbid di awal gitu. Baik, dan kita ada pertanyaan lagi nih dokter dan juga Pak Sofyan. Tadi sempat dikatakan Pak Sofyan bahwa kalau kucing sendiri ini masyarakat kan sebetulnya kalau untuk saat ini banyak yang memelihara kucing, kemudian banyak yang kemudian ada yang istilahnya membuka kafe kucing begitu dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat juga dari Saudara Agus terkait dengan kalau saya ini punya kucing, kemudian kalau ternyata kucingnya itu suka main keluar dan kemudian ternyata di luar ini menemukan tikus atau juga bermain dengan tikus. Itu apakah kemudian jika tikusnya ada bakteri tadi, kemudian kucingnya apakah juga terkena ini dokter? Ya, kalau kucing sekarang itu main ya sama tikus, nggak makan. Jadi kalau pas kondisi kucing itu juga bisa terinfeksi ya, terinfeksi lepto. Biasanya gejalanya ya mirip dengan manusia, kadang dia jadi lesu, terus kalau dibaca-baca literatur ya, terus kemudian dia juga bisa kuning. Jadi kalau kucingnya matanya jadi awalnya nggak kuning terus jadi kuning. Ya kalau awalnya kuning mah nggak apa-apa. Yang susah sebetulnya yang itu dok. Awalnya itu kuning, udah kuning jadi bingung nih. Ini semakin kuning. Tanda sakit kan. Ya, mungkin jadi nggak suka, nggak jadi doyan makan. Ya tanda-tandanya. Berarti segera cek aja ke dokter hewan mungkin ya, karena kan yang mengetahui sepenuhnya itu kan memang ini. Dan yang pasti memang kalau dia terinfeksi dan ada gejala lebih baik langsung ke dokter hewan. Tapi kalau dia terinfeksi tidak ada gejala itu yang sulit. Kita nggak tahu ya kan. Jadi memang harus menerapkan juga gimana kucing kita itu harus bersih. Jadi kan penyakit dari kucing itu juga bukan cuma lepto ini ya. Ada bisa kayak scratch disease kalau di kukunya itu cakarnya kan dia mudah ada bersembunyi kuman, jadi sehingga memang pastikan kukunya bersih, sering dipotong, kayak anak ya. Terus kotorannya juga dia harus diajarin kebiasaan untuk tidak pipis sembarangan, tidak sembarangan seperti itu. Jadi terawat benar, terus diimunisasi juga dengan vaksin-vaksin ya untuk kucing kan ada ya vaksinnya. Terus kemudian jadi intinya kucingnya boleh dipelihara silakan, tapi sehat gitu, tidak pula dibiarkan terlantar gitu ya. Nah, jadi emang harus sehat dan bersih gitu. Dia sering dimandikan atau bagaimana. Jadi kalau misalnya punya kucing ini sebaiknya justru kalau bisa main kucingnya tuh
juga dilihat begitu ya dokter ya, apakah main ke tempat-tempat yang banyak tikusnya, yang kotor dan lain sebagainya. Oke, dan ini perlu diperhatikan ya Sobat Sehat. Dan juga kemudian ada pertanyaan dari beberapa Sobat Sehat juga, bagaimana yang kemudian ini rumahnya di rumah-rumah yang dekat dengan sungai, dekat dengan bantaran sungai, ataupun dekat dengan tempat pembuangan sampah. Ini ada yang bertanya juga. Ini kalau rumahnya dekat tempat pembuangan sampah ini baiknya seperti apa ini dokter dan juga Pak Sofyan ini? Ya, saya kira itu yang ditanyakan memang nanti tempat pembuangan sampahnya ini salah lokasi atau tidak, atau yang salah lokasi rumahnya. Jadi rumah yang di situ itu rumah dulu atau tempat pembuangan sampah dulu. Kalau di situ sudah ada rumah dulu, berarti memang yang harus dikoreksikan tempat pembuangan sampahnya. Jadi tidak boleh tempat pembuangan sampah itu memang dekat dengan rumah-rumah warga. Ya, jadi mungkin perlu dikoreksi, artinya dicarikan tempat lahan lain ketika memang yang lebih dulu adalah rumah-rumahnya gitu kan. Tapi kalau yang lebih dulu memang tempat pembuangan sampahnya, ya mohon maaf mungkin memang rumahnya harus dikoreksi gitu kan. Sebab kalau tidak ya nanti tentu akan timbul persoalan-persoalan lain. Saya kira tidak hanya masalah leptospirosis ya, kesehatan-kesehatan yang lain juga nanti akan terjadi ya. Jadi kalau hanya tempat sampah biasa saja ya saya kira kan itu terukur ya. Nanti juga sebentar-sebentar kan harus sudah dipindahkan atau dibawa oleh petugas pemungut sampah gitu ya. Tapi kalau memang tempat pembuangan sampah lah itu memang harus dikoreksi tadi. Yang mana yang dikoreksi saya tidak tahu. Jadi apakah rumahnya yang harus dikoreksi ataukah tempat sampahnya yang harus dikoreksi. Baik, tapi sebetulnya kalau permasalahan terkait hal seperti itu juga harusnya sudah ada regulasinya Pak ya? Memang sudah ada regulasinya? Ya, sudah nggak boleh tempat pembuangan sampah harus memang jauh dari pemukiman. Ya, tempat pembuangan sampah sementara, apalagi tempat pembuangan sampah akhir itu harus regulasinya itu di luar pemukiman ya. Yang ini saja yang kita di DI ini kan sebenarnya sudah jauh dari pemukiman ya. Ya meskipun tidak jauh banget tetapi sudah jauh. Tapi itu saja kan dampaknya kepada pemukiman kan sudah dirasakan oleh warganya. Dirasakan itu ya. Nah, apalagi tadi kok rumahnya kok dekat dengan tempat pembuangan sampah, nanti perlu kita tanyakan sedekat apa itu atau itu tempat pembuangan sampah yang bagaimana ya. Tentu harus pemerintah nanti perlu turun tangan itu kalau memang yang perlu dikoreksi apa, yang mana tadi kita belum tahu. Baik. Nah, terkait dengan yang bantaran sungai ini tadi dokter, itu juga bisa begitu ya, bisa ada potensi besar untuk terkena leptospirosis. Bantaran sungai, selokan air ya, itu juga bisa sangat berpotensi, sehingga memang kita harus memastikan bahwa tidak ada lubang-lubang yang bisa menyebabkan tikus masuk ya. Pertama kalau yang bisa istilahnya dihindari seperti tadi ya bisa dihindari alhamdulillah, tapi kalau misalnya kayak selokan kan mungkin agak sulit ya, atau sungai gitu ya. Jadi harus diantisipasi dengan bagaimana lubang-lubang yang bisa masuk tikus itu dihilangkan gitu ya. Terus tidak menyimpan sampah. Jadi sampah itu harus dibuang keluar atau kemudian mungkin dipilah. Terus yang sampah yang memang bisa bahan sisa makanan yang mungkin akan mengundang tikus segera diapakan gitu. Misalnya kalau di daerah saya itu mungkin diolah atau dijadiin makanannya maggot ya kalau daerah kami seperti itu. Terus atau dijadiin pupuk atau apa, pokoknya jangan sampai ngedon di rumah gitu ya. Tapi juga pengolahannya berarti juga harus benar begitu ya. Di luar. Kalau kita kan daerah di tanah kosong yang jauh dari rumah pemukiman. Dan itu bersih, tertutup gitu kan. Jadi tidak kemudian menimbulkan bau yang mengundang tikus datang gitu. Siap. Jadi ini jadi perhatian penting bagi masyarakat juga yang tinggal di daerah-daerah yang rawan terkena leptospirosis. Ini harus dilihat lagi apakah ada lubang-lubang yang kemudian berpotensi tikus bisa masuk atau mungkin aliran airnya ya dokter yang kemudian saluran bisa air. Nah, ini bisa kemudian kita terkena ataupun juga kita tidak sengaja mungkin bisa terkontaminasi begitu. Kemudian juga yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, lalu seperti apa penanganan ataupun juga yang dilakukan ketika tadi sudah mendapatkan gejala-gejala tadi? Apakah harus langsung dibawa ke rumah sakit atau jika memang tidak memungkinkan ke rumah sakit, ini yang bisa dilakukan terlebih dahulu apa ini dokter? Ya, yang jelas
mencari pertolongan kesehatan ya, bisa ke puskesmas yang terdekat. Biasanya kalau di daerah Bantul itu karena memang daerah kita banyak ya kasusnya, itu sudah aware, puskesmasnya sudah langsung kadang kalau gitu, oh ini kayaknya ini, jadi sudah tahu gitu, dan dia sudah ada fasilitas juga pengecekan imunoglobulin di puskesmas. Nah, di semua itu karena dia kan simpel, cuma ambil darah terus dicek bisa kelihatan. Nah itu yang puskesmas kan deket ya. Kalau di Jogja saya rasa nggak terlalu jauh ya, beda kalau kayak di daerah kota-kota di pulau-pulau yang lain. Nah terus kalau belum yang penting kan memang memperhatikan kayak perberatan seperti pipisnya yang berkurang, itu yang fatal ya, sama adanya pendarahan di mata tadi. Itu yang jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terjadi peradangan pembuluh darah yang hebat itu akan sulit, terutama kalau peradangannya itu terjadi di jantung, terjadi di paru-paru yang vital. Oke. Siap. Jadi memang harus waspada, harus ditangani, kalau bisa ya memang dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat begitu ya. Karena bisa jadi sampai menjalani cuci darah. Tapi memang kalau pada kondisi gagal ginjal akut, cuci darahnya tidak permanen. Biasanya kita cuci sekali, udah, karena kumannya sudah nyangkut di yang darah yang tadi ya. Baik. Nah, jadi tidak permanen. Jadi nggak usah khawatir. Oh nanti dicuci darah harus enggak. Jadi ini biasanya gagal ginjal akut yang hanya tidak permanen, hanya sementara saja. Baik. Dan kemudian kalau untuk pencegahan ini dokter, pencegahan agar kemudian terhindar dari leptospirosis, selain dari yang tadi perlu mewaspadai adanya kita kontak dengan air ataupun tikus yang terkena leptospirosis tadi. Yang jelas tadi kebersihan diri, habis bersih pastikan cuci tangan, terutama kalau kita nggak nyadar ya, kalau ada lecet-lecet sedikit itu harus dibersihkan, cuci dengan sabun. Kaki juga ya, kalau misalnya walaupun kita sudah memakai alas kaki atau sepatu boot misalnya, tetap harus dibersihkan ya. Terus kemudian kalau memang tempat yang kita bersihkan itu sangat kotor, ya mending mandi gitu ya. Mending mandi, karena kita nggak tahu dia nempel di mana, kena di mana, kita nggak tahu. Mending jadi kebersihan diri, cuci tangan, cuci kaki, mandi. Kemudian juga aware dengan gejalanya ya, dan juga dengan kalau memang punya komorbid, penyakit itu dikontrol juga gitu. Agar kalau tidak cuma lepto ya, apapun infeksi yang lain itu akan memperburuk komorbidnya. Jadi harus terkontrol. Kemudian memperhatikan gizi ya, karena imun tubuh kita itu sangat terkait dengan asupan gizi. Terus kemudian juga olahraga. Olahraga juga penting olahraga ya, untuk memperbaiki imun kita. Baik, ya. Kebersihan diri, kemudian gizinya, olahraganya, dan juga tadi gejala-gejalanya perlu diwaspadai dan diperhatikan begitu. Baik, ini kalau dari Pak Sofyan ini, untuk pemerintah sendiri atau mungkin dari dinas-dinas, apalagi tadi ya, tidak hanya dinas kesehatan tetapi dinas-dinas terkait lainnya, ini seperti apa ini Pak untuk kemudian bisa agar leptospirosis di wilayah DIY terutama ini bisa, kalau bisa angkanya menurun ataupun juga kalau bisa hilang begitu ya dokter ya? Ya saya kira sama tadi, nyambung dari dokter Rina tadi ya, memang ya stakeholder para pengampu kepentingan ini ya harus juga saling mensupport itu ya. Terutama tadi kalau bicara fasilitas umum ya PU terutama mungkin kan ada PU, ada Dinas Lingkungan Hidup tadi, nanti kerjasama dengan Dinas Kesehatan itu ya, menjaga agar fasilitas umum kita itu tidak mengalami kerusakan yang berkepanjangan itu ya, sehingga bisa menimbulkan genangan tadi kalau PU kan bisa menimbulkan genangan yang mungkin di situ bisa dan kenangan. Aduh. Nah ini kalau kena penyakit buruk, kenangannya buruk ini. Kalau kena penyakitnya kenangannya jadi buruk. Itu kemudian kalau Dinas Lingkungan Hidup juga tadi ketika mensupport upaya-upaya pengolahan sampah atau pengelolaan sampah ya, secara umum pengelolaan sampah. Tapi lebih dari itu memang pengolahan sampah tadi, penanganan sampah. Nah ini juga perlu menjadi hal yang diperhatikan dari dinas terkait, OPD terkait, termasuk kabupaten kota, karena juga yang bersinggungan langsung di tingkat
padukuhan misalnya, di tingkat RT RW tentu tingkat kabupaten kota. Nah, saya kira berkoordinasi ya. Dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan berkoordinasi untuk bersama-sama kita semua tadi menjaga kebersihan lingkungan kita, mewujudkan dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Insya Allah kalau itu tadi semua terjaga, kok saya yakin ya nanti insya Allah berbagai penyakit tadi termasuk leptospirosis tadi juga akan tidak akan menjangkit lagi di tempat kita ini. Baik, pesan untuk masyarakat Bapak satu begitu. Ya, ini tadi sama-sama mari kita jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Oke, dari dokter yang ingin dikuatkan lagi untuk masyarakat. Ya, yang penting segera kenali penyakitnya dan kemudian atasi gejala, jangan sampai kemudian menjadi parah dan kemudian cari pertolongan medis secepatnya. Baik, sudah komplit pesannya Sobat Sehat. Terima kasih banyak Dokter Rina, terima kasih Bapak Sofyan. Semoga nanti di lain waktu kita bisa membahas permasalahan kesehatan yang lainnya. Tentunya ini banyak dicari oleh masyarakat mengenai informasinya, tentunya informasi yang benar dari ahlinya langsung begitu. Sekali lagi terima kasih Dokter, terima kasih Bapak. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Sehat terkait dengan leptospirosis. Kita sudah bisa begitu ya untuk mengejanya dengan benar dan juga sudah paham terkait dengan bagaimana gejalanya dan juga cara untuk mencegah agar leptospirosis ini tidak terjadi pada Anda atau lingkungan terdekat Anda. Saya Zahra Khairunisa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nantikan Discuss selanjutnya, tentunya Discuss ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya edukasi, promosi, dan juga sosialisasi terkait permasalahan kesehatan ataupun juga layanan kesehatan terutama bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Proses penegakan diagnosis leptospirosis dapat dilakukan melalui gejala riwayat penyakit pengidap serta pemeriksaan fisik. Selain itu, beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis penyakit tersebut dan mengetahui tingkat keparahan yang dialami pengidap. Tes penunjang tersebut antara lain adalah tes urin untuk melihat keberadaan bakteri Leptospira dalam urin, tes darah untuk melihat adanya bakteri dalam aliran darah, dan antibodi dalam tubuh. Pemeriksaan antibodi dalam darah perlu diulang lagi dalam waktu 1 minggu untuk memastikan hasilnya. Karena jika hasil positif, bisa saja ditujukan dari infeksi lain yang terjadi sebelumnya. Pemeriksaan fungsi ginjal untuk melihat kondisi ginjal dan infeksi bakteri ini pada ginjal. Pemeriksaan fungsi hati, foto ronsen paru untuk melihat apakah infeksi sudah menyebar hingga ke organ paru-paru. Pengobatan leptospirosis akan tergantung pada tingkat keparahannya. Pilihannya dapat meliputi manajemen cairan dan demam. Kasus leptospirosis ringan dapat diobati dengan pengobatan sederhana, misalnya seperti minum banyak cairan, beristirahat, hingga minum obat pereda nyeri yang dijual bebas. Penggunaan antibiotik, karena antibiotik merupakan obat yang dirancang untuk menghancurkan bakteri berbahaya bagi tubuh. Pada kasus sedang hingga parah, dokter biasanya akan menganjurkan penggunaan antibiotik tertentu. Terapi medis lainnya, jika seseorang mengidap leptospirosis yang sudah parah, maka dirinya perlu dirawat di rumah sakit. Sebab, leptospirosis yang parah dapat mempengaruhi banyak fungsi organ tubuh, tergantung pada kondisi klinis dan tingkat keparahan penyakit tersebut. Pengidapnya mungkin memerlukan intervensi medis tambahan seperti dialisis dan ventilasi mekanis, vasopresor, yaitu golongan obat untuk membantu mendukung tekanan darah. Bersedialah kita semua berbekal kita dengan amal soleh, segera bertobat kepada Tuhan sebelum mentari tak terbit lagi. Sudahlah kawan, kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi, hidup di dunia pasti
pasti berakhir. Sudahlah kawan, kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi. Hidup di dunia pasti berakhir. bila ajal datang, tak bisa dihindar. Pangkat dan harta takkan dibawa, sahabat karib tak bisa menolong. Bahkan yang ada akan ditinggalkan. Bersedialah kita semua, berbekal kita dengan amal soleh. Segera bertobat kepada Tuhan sebelum mentari tak terbit lagi. Sedialah kita semua, berbekal kita dengan amal soleh. Segera bertobat kepada Tuhan sebelum mentari tak terbit lagi. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.